29 Juni 2021, wawancara dengan salah satu pengusaha muslim sukses di Salatiga. Beliau adalah Bu Laili Musyarrafah. Kelanjutannya silahkan check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Nurfadilah dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas C. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai usaha salak, ya, salah satunya dengan salah satu pengusaha sukses yang ada di Salatiga, yaitu Bu Laili, ya Bu. Ya. Nah, di sini tempatnya di Kelurahan Dukuh, ya, Jalan Sri Kandi, RT 3 Grogol, Sidomukti, Salatiga. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang, ya, bagaimana perjalanan menuju kesuksesan mulai dari nol hingga saat ini, gitu ya, mengenai usaha yang Ibu Laili geluti gitu. Nah, pertama-tama nih ada salam dulu Bu dari dosen saya, Pak Turjaun. Beliau asli dari Batang. Katanya semoga usaha yang Ibu geluti ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat sekitarnya gitu. Dia juga seorang pengusaha pupuk Bu, dari sana. Jadi sambil ngajar juga di sini. Untuk yang kedua, kita saling kenal dulu ya Bu, perkenalan. Mungkin bisa mulai dari Ibu dulu. Nama saya Laili Musyarrafah. Saya asli Salatiga. Terus pendidikan terakhir satu anak dua, seperti itu aja. Oke. Dulu kuliahnya di mana Bu? Komunikasi Undi. Oh, Undi ya. Oke. Nah, langsung saja ya, karena emang tujuan utamanya kita akan mengulik bagaimana sejarah awal mula beliau menggeluti usaha ini. Jadi awalnya gimana Bu bisa berani memulai untuk membangun usaha hingga saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari saya keluar kerja. Jadi waktu itu 2014 saya mulai membuka warung dulu. Berawal dari warung dulu. Setelah itu saya mencoba mencari apa yang bisa kita tonjolkan dari warung itu. Dan kebetulan dulunya memang ini kebun salak. Jadi dari 97, jadi memang kebun salak milik keluarga. Jadi setelah itu akhirnya dari salak itu saya coba manfaat dari salak itu. Ternyata setelah browsing sih, memang dari awalnya dari browsing itu manfaatnya banyak banget. Nah, dari itu akhirnya saya tonjolkan dari salaknya itu dan olahannya. Cikal bakalnya dari produk olahan itu dari bubuk biji salak. Bubuknya dulu. Dari bubuk biji salak. Jadi dengan mencoba saya membeli buah salak dari Kecamatan sini. Jadi salak lokal yang kalau musim panen raya itu harganya sangat jatuh. Jadi sampai waktu itu 500 sampai 1000 rupiah per kilo. Ya. Murah sekali. Jadi dan itu pun orang sudah nggak terlihat membeli, mencicipi karena rasanya asam sama sepetnya masih banyak. Jadi beda dengan salak pondok. Iya. Nah, setelah itu dicoba untuk membuat bubuk biji salaknya. Nah, dari itu kan kalau kita ngambil bijinya, buahnya nggak kepake nih. Iya. Nah, akhirnya inovasinya ke buahnya
diolah menjadi coklat, Iya. terus selai, sambal, asinan, terus sirup, dan yang terakhir itu jadi dari produk-produk itu nggak langsung dibikin, enggak. Jadi mau proses terus karena kita bikinnya juga otodidak, Iya. jadi beberapa kali juga human error, itu sampai sekarang produknya yang buah itu tadi ditambah yang terakhir tepung salak itu yang terakhir. Tepung salaknya itu buat dari apa, Bu? Dari buah salak. buahnya. Itu yang kemarin ikut lomba tingkat kreativitas dan inovasi tingkat Salatiga. Iya. Itu alhamdulillah juara 2. Terus yang kemudian Yang ngadain siapa, Bu? Pemkot. Pemkot. Iya. Yang terakhir produk teh kulit salak. Teh kulit salak. Jadi dari semua olahan itu sebenarnya banyak kandungan gizi maupun yang lainnya. Jadi salah satu fungsi dari bubuk biji salak itu kan bisa menurunkan darah tinggi, asam urat, rematik, terus kolesterol, kanker, terus daya tahan tubuh, bisa untuk menambah daya tahan tubuh. Nah, dari itu dari yang tehnya untuk diabetes. Wah. Jadi dari itu semua kan manfaatnya banyak banget. Iya. Nah, dari produk-produk itu sampai sekarang ya macamnya banyak, itu tadi variannya. Kalau misalnya selai sebenarnya bisa sih dibuat bakpia atau yang lain. Jadi pengembangannya sebenarnya banyak, cuma kita belum fokus ke pengembangan lebih detailnya gitu. Dari semua varian yang tadi itu yang paling banyak peminatnya apa, Bu? Yang banyak peminatnya 3 ini, bubuk biji salak, teh kulit salak, sama coklat. Kalau ini bubuknya ya, ini tuh biasanya karena dikonsumsinya gimana, Bu? Konsumsinya seperti bikin kopi. Jadi airnya direbus dengan bubuk biji salaknya ini, setelah mendidih baru disaring, disajikan. Berarti yang diambil airnya kayak kopi gitu ya? Iya, sebenarnya kayak kopi. Jadi pengolahannya seperti kopi, cuma dia dari biji salak, nggak ada campuran. Nah, untuk apa namanya alatnya itu? Alatnya ini kita produksi itu sebenarnya alatnya cuma satu alat itu untuk produksi berbagai macam mie. Jadi kalau bubuk biji salak sama teh kulit salak kan, kalau ini kan bubuk biji salak kan disangrai. Iya. Disangrai terus giling. Nah, pakainya alat cuma satu tok, gilingan kayak gilingan kopi itu. Sama kayak teh kulit salak. Jadi ketika kulit dicuci, dijemur, dihancurkannya juga pakai gilingan gitu. Dijemurnya biasa pakai matahari? Pakai matahari. Kecuali kalau yang olahan lainnya sambal kayak soba itu kan beda alatnya. Ya. Kalau sambal, berarti kalau sambal itu manual pakai tangan atau gimana? Ya cuma salak dihancurkan, dikasih bumbu, terus dimasak seperti bikin sambal biasa sih sebenarnya. Kalau yang sirup itu gimana? Sirup sama, jadi salak itu dihancurkan, terus kita saring, airnya itu dibikin sirup. Nah, ampasnya yang ya itu itu ke sambal salak tadi. Oh. Cuma kan meresnya nggak terlalu banget, gitu. Jadi sarinya dari salak juga masih ada. Iya. Gitu. Nah, untuk masing-masing harganya itu gimana, Bu?
masing-masing harga. Bubuk biji salak, teh kulit salak, coklat itu harganya 15.000 sama. Terus Per apa Bu? Per wadah gini? per pack. Oke. Kalau sambel 8.000, selai sama. Kalau asinan itu 15.000 sama, isinya 12. Asinan sama sari salak itu sama. Terus kalau tepung itu memang kita nggak jual secara ini ya, enggak. Kita karena memproduksinya agak susah, terus harganya kan jadi mahal, jadi, ya. dan pembeli juga nggak terlalu banyak sih. Paling biasanya mereka beli itu untuk lomba gitu, lomba yang non tepung, Iya. olahan non tepung kayak gitu. Jadi nggak terlalu apa ya, pas musim. Jadi memang produknya terbatas. Itu berapa Bu tadi? Kalau tepungnya itu 18.000 per kilo. on. Per on malah. Iya. Iya. 18.000 per on. Nah, itu bedanya sama tepung-tepung biasa itu gimana Bu? Dia rendah protein. Rendah protein. Jadi sebenarnya kalau rendah protein itu buat yang orang-orang yang dia harus mengurangi protein itu. Itu biasanya kayak anak autis itu dia kan mengurangi protein. Iya. Nah, itu sebenarnya bisa. Jadi memang produk-produk khusus seperti itu kan harganya juga mahal gitu. Cuma kita belum produksi banyak Karena kan konsumennya juga masih rendah ya. terbatas ya. Nah, itu dari proses pembuatannya mirip kayak pembuatan tepung biasanya apa gimana Bu? Jadi kalau tepung itu prosesnya salahnya itu dikeringkan. Jadi keringkannya pakai vakum. Jadi oven itu khusus untuk menyerap air, bukan oven yang di kompor, pakai kompor itu. Jadi dari itu terus kita gilingnya, kita hancurkannya agak susah karena itu juga ya, mengandung air. Keringnya sudah kering, cuma kadar gulanya agak tinggi, jadi rendah protein, kadar gulanya agak banyak, jadi agak kayak ngempal gitu. Jadi agak susahnya di gilingnya. Apa namanya, misahin antara gulanya itu nggak bisa. Tetap jadi aja kan jadi karena itu kan dalam satu buah, jadi nggak bisa untuk apa namanya pemasarannya Bu, ini dipasarinnya cuma emang Ibu buka warung gini apa didistribusiin kemana? Kalau pemasarannya saya nggak pernah nitipin di toko oleh-oleh atau apa, enggak. Jadi memang produk ini adanya cuma di sini, kecuali reseller dia jualan online atau gimana itu beda. Jadi alhamdulillah konsumen dan reseller kita itu sudah ada di luar Jawa. Jadi saya dihubungi itu kadang dia dari luar Jawa untuk beli maupun untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual. Jadi pemasarannya ya memang lewat internet. Tapi ya memang banyaknya memang lebih ke mereka tahu dari internet, googling. Jadi untuk pemasaran juga Ibu masang kayak platform gitu ya di internet, kayak bikin web? Enggak, kalau webnya kita belum. Jadi ya cuma gara-gara apa mereka maksudnya tahu ada Ibu tuh punya usaha ini gitu. Kalau tahunya karena kita juga sering muncul di TV. Iya. Jadi dari liputan ya nanti di YouTube itu sudah banyak. Jadi dari itu kadang mereka ketika pas ada tayangan ini dia mungkin googling tahu dari itu. Cuma
eh, media yang kita di liputan liputan dari media itu memang nggak langsung tayang sih. Ketika wartawan di sini ngambil, kan karena produknya banyak tadi, itu ngambil 1 poin, walaupun mungkin tag-nya, syutingnya sekalian, Iya. cuma dia akan misahin antara satu produk dengan produk yang Iya. lain. Jadi yang mungkin hari ini tayang produk A gitu, nanti nggak sama dengan TV yang lain. Jadi ya apa, sebenarnya bisa terpasarkan tapi medianya banyak. Oh iya. Udah deh masuk media juga. Iya sudah. Ibu tapi buka toko kayak di Shopee kayak gitu enggak? Kalau toko online itu banyaknya reseller yang reseller. yang jual. Cuma kalau saya juga ada sih, cuma nggak terlalu aktif. Kalau reseller sudah jualan kayak gitu paling kita up dulu. Jadi apa, kalau reseller kan dia juga harus punya stok sendiri. Iya, restock. Ya. Itu minimal untuk restock ya, untuk jadi reseller itu berapa? Belanja 250.000 Minimal. Jadi nanti harganya kan berbeda. Jadi kalau jadi reseller itu belanja 250, all produk mau ngambil yang item Bebas. mana terserah. Nanti kita kasih harga reseller 250 itu, nanti harga reseller 1000 jual ke konsumen 200. Jadi kalau misalnya yang di luar kota kan biasanya mereka kan Ongkir mikir juga. ongkos kirim juga. Iya. Jadi kalau space harga segitu, mungkin ongkos kirim kan, ongkos kirim semakin banyak kan Iya. juga berpengaruh harga jual. Oke, berarti emang majunya karena ada itu juga ya, Iya. cabang-cabang itu. Iya. Dulu kan awalnya kan pasti butuh modal nih. Nah, awal modalnya kalau boleh tahu dulu berapa gitu? Dulu olahan salak itu modal awal 50.000. 50.000. Jadi 10 kilo salak itu dulu harganya masih sekitar 1.000. 10 kilo kan cuma 10 kilo kali 1.000, terus untuk olah jadi biji salak, Iya. giling kayak gitu kan. Dari 50.000 kan bubuk, kalau 10 kilo salak bisa jadi bubuk biji salak sekitar 1 kilo. Sudah jadi bubuk ya. Iya. Nah, terus masih kita bisa ngolah dari buahnya, masih bisa ngolah dari tehnya. Jadi satu produk dari 3 produk olahan itu tadi, itu satu produk itu bisa untuk nutupin biaya produksinya ketiga produk tersebut. Jadi ibu langsung kayak tertarik gitu kan, karena dulu emang masih murah dan bisa kalau jika dikembangkan bisa menghasilkan pundi-pundi yang lebih gitu. Nah kan udah Sebenarnya dulu awalnya cuma mau mengangkat buah lokal itu, sebenarnya tujuannya saya cuma karena kan saya nggak pakai salak pondok. Iya. Salak lokal itu pengen tak angkat bahwa sebenarnya salak lokal itu dengan nilainya yang kecil bisa menghasilkan sesuatu besar. Jadi sebenarnya cuma mau mengangkat produk lokal juga. Oke. Nah sekarang kan bisa dibilang Sekarang jadi dari 1.000 dia per kilo dulu. Iya. Itu kalau saya beli itu jadi 2.500. Mereka memisahkan antara buah, kulit, biji. Jadi dikupasin sekalian. kalau udah dikupasin harganya jadi 2.500 per kilo. Jadi sebenarnya cuma
mengangkatnya dari 1.000 jadi 1.500. Iya. 1.000-nya dia itu untuk ngupas. Jadi tenaganya dia kan kita pakai, terus harganya kan jadi lebih tinggi gitu. Cuma itu. Oke, kan bisa dibilang ini rumah produksinya, Bu. Iya. Nah, berarti ada apa namanya karyawan? Enggak. Kalau karyawan ada, cuma kalau misalnya yang untuk bubuk biji salak itu dari proses motong sangrai itu kita kerjakan di ibu bawah sini, jadi ibu rumah tangga untuk sampingan itu bawa ke sini sudah sangrai, tinggal kita bubuk. Oh, jadi orang-orang sekitar sini bawa Iya. buahnya. Jadi sangrai. salaknya lokal juga dari sekitar sini sebenarnya. Jadi nggak jauh dari daerah-daerah sini. Atau ibu dulu sempat apa kayaknya membeli dari warga-warga dulu? Iya, Iya. dulu segitu. Emang daerah sini banyak yang nanam salak. Nah, untuk kan sekarang udah dibilang sukses ya Bu di dalam usahanya gitu. Kalau boleh tahu misalkan omset tiap bulannya itu berapa? Omset itu kalau ini kita ngomongin di luar pandemi ya. Iya. Karena pandemi benar-benar menurunkan semuanya. Jadi Iya. semua sektor akan berdampak. Kalau rata-rata itu setiap bulan dulu sebelum pandemi itu omsetnya dari produk ininya aja itu sekitar antara 4 sampai 5 4 omset ya, omset juta. Iya. itu belum kalau kita ada kunjungan produksi. Pasti kan mereka membeli oleh-oleh, terus karena kita buat paketan untuk outing, jadi dalam paketan itu nanti peserta diajarin cooking class untuk buat coklat salak. Itu kan juga sebenarnya juga promo, cuma akan berdampak dengan penjualan Iya. produk. Iya benar. Kalau itu produksinya sebelah mana Bu? Di belakang. Udah ada dari sekolah apa namanya yang kunjungan dari mana aja? Kunjungan itu dari luar kota juga sudah ada. Oh, Yang jauh tuh terakhir dari Surabaya. Surabaya. Jadi Surabaya itu dari Universitas apa ya dulu? Dia punya apa ya, program pengembangan masyarakat. Iya. Itu kebetulan yang dia kembangkan itu juga daerah salak. Jadi kita edukasi ke sana. Iya, edukasi dulu. Jadi ya itu paling kita sambil ngisi pelatihan itu dan kita akhirnya Berarti ya usaha ini nggak cuma berguna buat ibu sendiri dan keluarga, tapi ya masyarakat, orang-orang di luar kota juga bisa merasakan manfaatnya. Nah, berarti doa tadi sebenarnya udah terlaksana ya, udah berkah, alhamdulillah ya Bu, udah bermanfaat juga bagi semuanya. Oh iya, pesan dan kesannya Bu untuk mahasiswa, apalagi seperti saya yang pemula baru belajar kewirausahaan gitu di kampus, kira-kira apa nih pesan dan kesannya? Kalau pesan ya, kalau kita mau berusaha nggak perlu butuh modal besar. Yang penting keinginan, niat, dan usaha. Jadi kalau ya kayak tadi pertama saya cuma modal 50.000 kok, nggak banyak. Kalau sekarang dengan teknologi semua serba online, itu modal
250 dia menjual dengan keuntungan tadi kan Iya. 50% ya. Iya. Itu kan ya sudah bagus lah. Jadi usaha itu nggak harus kita produksi. Kalau kita menjual dengan penjualannya sudah banyak, itu kan juga sebuah bentuk dari usaha. Iya. Jadi pertama usaha itu harus benar-benar kita jiwai, kita hayati bahwa usaha ini untuk kita, walaupun sebenarnya mungkin itu untuk tambah, tapi kita harus mendalami hal itu dulu. Kalau kita memang backgroundnya sudah jadi entrepreneur, apapun yang kita kerjakan itu akan menjadikan nilai. Jadi nggak harus dengan modal besar, tapi dengan usaha seperti itu kita tumbuhkan rasa entrepreneurnya dulu, terus kita nggak perlu produksi. Kalau produksi, apalagi kalau mahasiswa itu kan buat sambilan, itu kan, dan mereka juga sering pegang HP kan. Nah itu kan dia menjual dengan seperti itu aja kan sudah menghasilkan uang. Jadi tumbuhkan nilai entrepreneur itu dari sekarang. Jadi ketika apalagi mahasiswa, ketika keadaan seperti ini kan juga nggak kuliah online, maksudnya cuma daring. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk menjual. Waktunya masih banyak kan gitu. Itu bisa untuk apa sih yang pengen saya geluti, untuk penjualan atau untuk apa, itu mumpung waktunya masih bisa. Kalau nanti kita sudah ibaratnya sudah lulus, sudah ini kan sudah ada lah. Kita sudah punya jadi nggak perlu merintis dari awal, jadi tinggal melanjutkan mumpung ini kuliah juga nggak full, kayak gitu kan lebih enak usaha. Jadi nanti kalau sudah kuliah lagi nih, sudah jalan kan, kita nggak terlalu repot seperti di awal-awal. Dan satu lagi, kalau berhubungan dengan produk saya itu bukan produk makanan yang familiar, jadi perlu edukasi. Jadi kalau mahasiswa itu pinter ngomong, edukasinya bagus, itu pasti akan gampang menjual. Dan dia harus bisa membidik segmennya yang mana. Jadi misal masuk ke anak remaja, segmennya mungkin diambilkan di coklat. Kalau orang dewasa, dalam artian dia punya penyakit inilah, lah mungkin diambil yang ini. Jadi harus pintar bidik marketnya. Jadi sasaran. Apalagi kalau di Indonesia ini kan orang punya penyakit darah tinggi, asam urat, rematik, kolesterol, itu kan banyak banget. Nah, padahal produk ini bisa untuk menunjang semua itu. Jadi kan segmennya banyak gitu loh, lebih luas, jadi lebih enak menjual. Itu kalau dari Testi pernah ada yang ngasih testing nggak Bu? Misalkan dia tuh udah punya penyakit dari darah tinggi, kolesterol, terus habis makan ini. Kalau Testi ada, cuma kembali ke yang bersangkutan. Kalau memang dia menderita, bukan mencegah ya, menderita itu karena ini produk alami, terus dia harus telaten, sabar. Karena ibaratnya kalau obat 1 kali minum itu, kalau ini 4 kali minum. Jadi karena ini kan herbal ya itu harus benar-benar butuh kesabaran.
itu tadi kesannya ya saat ini tuh kadang mahasiswa juga mungkin masih memegang prinsipnya aku mahasiswa nek nggak bekerja sesuai dengan faktnya itu nggak mau, padahal saya juga nggak ada hubungannya dengan pertanian waktu kuliah, tapi ya karena memang ini jalannya, jadi nggak usah harus sakut ke faktnya kita apa gitu, enggak, karena memang rezeki yang diberikan itu ya mungkin melalui itu, jadi nggak perlu harus sesuai dengan bidang ini. Oh iya, aku baru ingat, ibu kan punya komunitas. Nah, itu gimana Bu sekarang perkembangannya? Dan yang WMS, Wirausaha Muslim. Kalau itu kan memang komunitasnya memang teman-teman yang usaha itu, jadi di situ juga di dalamnya kita share tentang dan produknya, jadi prinsipnya di situ membeli tempatnya teman sendiri gitu. Jadi kalau sama-sama jualan ibaratnya beras nih mau di satu grup itu ada ya kita beli ya cuman deket dulu dalam satu grup maksudnya. Iya. Jadi ngelarisi dagangan di konsep gitu. Ya prinsipnya kita seperti itu. Jadi kalau kita butuh sesuatu nih produk kita share, ada yang punya produk ini enggak, nah mungkin informasi seperti itu disampaikan ke yang bersangkutan. Mungkin dicukupkan dulu, apabila masih penasaran nanti boleh rekomendasi gitu ya, tag video lagi atau bincang-bincang lagi sama Bu Laili. Insya Allah nanti bisa meluangkan waktunya ya. Itu mungkin cukup saja dari kami berdua. Saya mohon maaf ya Bu, dan berterima kasih atas ceritanya, pengalamannya, juga pesannya kepada mahasiswa, terutama saya ya, dan juga teman-teman lainnya nanti yang akan menonton begitu. Ada statement terakhir Bu? Ini iklan sedikit ya. Boleh. Jadi kalau mau reseller bisa kontak ke 08774 93 kali 4599. IG-nya Warung Kebun Salak Salatiga, Facebook sama Warung Kebun Salak Salatiga. Gitu. Oke. Nanti bisa dicek ya di IG-nya atau langsung telepon, ada nomor WA-nya ya? Itu mungkin cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With